Pak Madi dan tim dari ITERA, kita bisa mulai ya. Baik, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Abdurrahman Salim selaku staf pengajar teknis paten. Saya ditugaskan untuk mendampingi kegiatan asistensi pada kegiatan itu. Baik, di sini sudah hadir pemerintah paten ahli Indonesia, Ibu Bayrini, dan juga inventor dari Institut Teknologi Sumatera, ada Bapak Ngadi. Untuk pagi ini kita akan bimbingan teknis dengan nomor permohonan S002025088831 dengan judul Alat Foil Guide Fan untuk meningkatkan performa turbin arus laut tipe vertikal pada kecepatan arus rendah. Baik, untuk Pak Madi selaku inventor agar disiapkan deskripsi Word-nya. Nanti mungkin bisa di-share screen dan diperbaiki saat berdiskusi dengan Bu Mayrini. Dan juga bisa diceritakan sedikit invensinya ke Bu Mayrini. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Madi dan Bu Mayrini. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Madi untuk menjelaskan inti invensinya dengan mengacu ke gambar ya. Jadi di share screen gambarnya sambil dijelaskan inti invensi dan cara kerja dari alatnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mayorini. Tim saya share screen. Ya baik, jadi invensi yang saya ajukan yaitu sebuah alat coil guide fan yang tujuannya untuk meningkatkan performa turbin arus laut. Untuk performa turbin arus laut, yang mana di sini mengembangkan dari paten 2 tahun lalu yang udah granted ya punya saya di DPKI tentang water flow deflector yang mana bentuknya flat flat. Nah, di sini saya kembangkan menjadi bentuk foil supaya lebih hidrodinamis dan mampu meningkatkan performa turbin yang lebih baik gitu ya. Yang mana di sini terdiri atas 6 sekat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bentuknya hydrofoil sama seperti yang water flow deflector terdiri dari 6 sekat juga cuman bentuknya flat gitu ya. Nah, kenapa ini dapat meningkatkan performa turbin arus laut tipe vertikal karena memang ini kondisinya tegak ya, yaitu vertikal dan turbin ada di em, ada di dalamnya gitu ya. Jadi si foil guide fan ini mengelilingi turbin. Ya, jadi kalau ditandai turbin ada di sini gitu ya, di tengah-tengahnya yang dikelilingi oleh sekat foil guide fan. Yang mana ketika aliran arus laut itu akan mengenai turbin gitu ya, itu melewati sekat-sekat foil guide fan. Katakanlah di sini ada arus laut masuk. Nah, sehingga karena di sini terdapat eh, dinding di antara sekat guide fan yang menyebabkan si kecepatan arus lautnya akan meningkat dan akan memusatkan dan mengarahkan langsung ke arah dari blade turbinnya ini gitu ya. Sehingga menyebabkan si turbin ini kecepatan putarannya akan lebih baik, torsinya akan lebih baik dan akan menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Seperti itu sih Bu singkatnya. Yang barusan dijelaskan itu adalah sepertinya suatu penyelesaian masalah ya. Nah, masalahnya sendiri itu fokusnya di mana Pak? Oke, penyelesaian masalahnya jadi fokusnya kalau diambil dari apa namanya dari awal gitu ya, secara umum karena di Indonesia ini secara potensi gitu ya itu sangat besar, namun memang eh, karakteristik dari kecepatan arus lautnya itu rendah gitu ya, terutama ditemukan di wilayah selat. Nah, itu yang pertama gitu ya. Karena kita punya potensi tapi ada problem kecepatan arusnya rendah, sedangkan teknologi turbin yang biasa digunakan di beberapa negara itu beroperasi pada kecepatan arus yang tinggi gitu ya. Arus yang rendah itu di bawah 0,5 meter per second, yang tinggi itu di atas 0,7 1 meter per second gitu ya. Sehingga
dengan kondisi di Indonesia yang berpotensi dan ya ada tantangan di situ, kecepatan arus rendah, saya mengusulkan teknologi ini supaya turbin ini mampu berputar atau beroperasi pada kecepatan arus yang rendah gitu. Itu secara umum. Nah, kemudian yang kedua dari apa namanya turbin itu sendiri gitu ya. Dari turbin itu sendiri memang secara geometri itu macam-macam gitu ya. Udah banyak yang meneliti gitu ya. Tetapi memang performanya perlu ditingkatkan lebih lagi di luar dari teknologi yang tidak mengubah-ubah bentuk turbin gitu ya. Kalau ini kan di luar dari teknologi turbin, jadi turbinnya dibuat fix gitu, tidak diubah-ubah geometrinya bla bla blanya, tapi kita menambahkan teknologi di luar turbin atau komponen di luar turbin berupa 6 sekat yang saya sebut sebagai foil guide fan. Nah, guide fan ini mengarahkan aliran menuju ke turbin supaya turbin performanya lebih bagus dan dapat menyerap aliran lebih optimal seperti itu. Berarti ini turbin hidrokinetik ya, Betul, enggak Bu. Tipe vertikal, ya tipe fokusnya di vertikal. vertikal. Ya. Hmm. Coba kita ke halaman klaimnya, Pak. Oke, siap. Izin saya share screen. Berikut Ibu. Izin Bu masih on mic, off mic. Oh ya, sorry. Di sini kan Bapak mengklaim suatu alat foil guide fan ya. Jadi di sini hanya fan-nya aja yang Bapak klaim dengan bentuk foil. Sementara subjeknya itu sebetulnya alat pengarah ya, alat pengarah. eh, jadi tidak apa ya? Jadi sebaiknya ini harus diperbaikin. Jadi alat pengarah sebentar saya share di chat aja. Ini jangan ditutup, saya share-nya di chat aja. Siap. Karena di uraian itu saya, oh sebentar, habis baterai. Karena di uraian saya ada membaca disebutkan bahwa guide fan itu memiliki profil foil, terus juga dipasang pada sudut tertentu. Kemudian ada saluran konvergen di antara dua dua guide fan, betul kan Pak ya? Kalau Betul, saya enggak. nggak salah baca. Hmm. Nah juga jadi dengan konstruksi seperti itu menghasilkan percepatan aliran. Jadi sebelum masuk ke rotor dia aliran arusnya itu dipercepat ya. Jadi Betul. lebih harusnya. Jadi juga mengurangi turbulence dari gelombang ya. Betul. Nah Harus selalu. arus ya. Nah di sini yang membentuk saluran konvergen itu kan bukan bagian dari fan-nya. Betul nggak Pak? Kalau saya, tolong saya dikoreksi kalau persepsi saya salah dalam membaca dari uraian Bapak. Jadi ada Izin, salur, oke. Izin share gambarnya boleh Bu? Yang tadi. iya siap. Maaf Bu ya. Iya, jadi yang dimaksud konvergen itu di antara kedua sekat guide fan-nya ini. Ini sekat foil guide fan gitu ya. Nah, Mm-mm. jadi ini membentuk konvergen mengerucut gitu.
Maksudnya itu. Mohon arahannya Bu, bagaimana baiknya gitu. Ya, penampang dari ininya tadi tiga dimensinya, bukan penampangnya. Nah, tiga Ya, dimensinya istilah sini. tiga dimensinya. Nah, itu konvergennya di mana, Pak? Konvergennya di sini Bu. Jadi mengerucut gitu. Kalau secara tanpa atas kayak gini. Ya, jadi foilnya itu kan di sini yang angka 2, Oke. angka 2. Nah, diklaim Bapak mengklaim hanya angka 2 ini aja karena itu kan yang fan-nya. Betul kan, Pak? Iya, sekat Ya, guide fan-nya. ya sekatnya aja. Sementara sekatnya ini tidak akan berjalan kalau sorry, fungsi pengarah aliran ini tidak akan berjalan fungsinya sebagaimana kita harapkan kalau Mhm. dia berdiri sendiri satu fan ini. Betul, betul. Ha. Nah, jadi sebaiknya subjeknya itu diperluas menjadi Oke, alat siap. pengarah aliran. Jadi mencakup konfigurasi dari beberapa fan, Mhm, terus sudutnya berapa, terus dia mhm. susunannya dari apa? Dari fan itu membentuk saluran konvergen di antaranya. Ya, jadi Oke, seperti itu. Jadi subjek dari klaimnya itu sebaiknya diubah. Sebentar saya oke. share di chat ya. Siap. Saya mencoba membantu mendraftkan klaimnya berdasarkan persepsi saya dengan membaca hanya dengan membaca uraian Bapak tanpa Mhm. mendengarkan penjelasan yang detil tadi. Oke. Nah, jadi saya buat klaimnya itu menjadi bentuk dua bagian, Pak. Mhm, Dipisahkan oleh kata dicirikan. Jadi sebelum kata dicirikan itu adalah fitur-fitur umum yang sudah mhm. menjadi milik umum atau sudah ada dalam teknologi terdahulu. Nah, yang setelah kata dicirikan itulah yang invensi Bapak. Nah, jadi invensi Bapak itu yang setelah kata dicirikan. Konfigurasinya seperti itu. Saya izin baca dulu, boleh? Ya, silakan Pak. Iya, Bu, setuju sih. Bagus ini. Ya, setuju. Jadi sesuai dengan invensi Bapak yang ingin dilindungi ya. Iya, Kemudian betul klaim sesuai. turunan di situ kan di klaim satu kita tidak mengklaim sudut, sementara penelitian Bapak menemukan bahwa sudut yang optimal itu 50 derajat ya. Mm-mm.
Bentar. Iya, sebetulnya sudut 50 derajat itu dari Hmm. paten sebelumnya sih. Jadi kami nggak apa ya, ya itu udah optimal yang diklaim dari 2 tahun sebelumnya yang water flow deflector. Bukan bukan di sini karena di sini mengikuti yang water flow deflector itu dengan sudut 50 derajat, tetapi bentuknya foil gitu. Seperti ini. Hmm. Tapi memang ini sudutnya 50 derajat karena mengikuti water flow deflector dari paten yang udah granted 2 tahun yang lalu. Nah, yang 50 derajat di dalam paten terdahulu itu Mhm. berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan coba-coba sih Bu di eksperimen gitu. Jadi Heeh. sudutnya diubah-ubah. Nah, di paten terdahulu itu Bapak memasukkan data nggak ya? Data percobaan berapa derajat. Enggak memasukkan sih Bu. Tapi Nggak. sebetulnya di paten terdahulu juga kami pas BIMTEK juga mengatakan sudut 50 derajat, cuman usulan dari apa namanya reviewer ya atau sih ya anggap reviewernya gitu ya mengatakan jangan dimasukkan sudutnya jadi ditulis sudut tertentu gitu di dalam paten water flow deflector itu sebetulnya kayaknya tidak ada sudutnya gitu cuman pas hasil uji coba kami itu coba-coba aja sih gitu ya. Yang didapatkan 50 derajat gitu. Hmm. Ya, memang di apa klaim turunan, klaim mandiri, klaim satu itu kan klaim mandiri yang tidak tergantung ke klaim yang lain, itu namanya Mhm. klaim mandiri, itu memang kita baiknya itu dibuat luas supaya menguntungkan Hmm, inventor. Jadi oke. lingkupnya luas, makanya mungkin reviewer menyarankan tidak usah dimasukkan ke dalam klaim. Tapi Mhm. itu bisa dimasukkan di klaim turunan. Supaya apa? Nanti seandainya Bapak tidak mengklaim sudut itu, kemudian ada orang lain yang menemukan persis seperti yang Bapak temukan, tapi dia mengklaim sudut. Sebetulnya Bapak sudah meneliti sudut itu, tapi tidak Bapak cantumkan baik di klaim maupun di uraian, maka itu Mhm. tidak dilindungi. Itu yang masuk itu bisa baru Pak, karena itu termasuk Mhm. selection invention. Karena dia lebih spesifik, dia telah Iya ya kan. melakukan penelitian-penelitian dan melampirkan data, beberapa data, mereka mendapatkan bahwa sudut 50 derajat lah yang optimal. Mhm. Nah, Iya. kan sayang sekali menurut saya ya, Hmm. sayang sekali. Tapi memang karena Bapak tidak punya data yang 50 derajat itu dibandingkan derajat lainnya, ya Betul. jadi agak susah memang memasukkan Betul. derajat. Tapi kalau Bapak punya, itu baiknya dimasukkan. Jadi coba-cobanya itu ya itu sayangnya pas di eksperimen gak diambil data kecepatannya gitu. Jadi mencoba-coba sudut sekian sekian gitu mana turbinnya berputar yang lebih kencang gitu ya. Jadi Ya. memang fokusannya pengen karena ini buat paten gitu ya. Mungkin ya itu gitu Bu. Jadi kami mengklaimnya ya di sebenarnya pas pengujian diubah-ubah juga sih sudutnya gitu. Cuman 50 derajat ini yang paling optimal. Cuman secara data kuantitatifnya memang belum tercatatkan sih Bu. Gitu. Jadi pas 2 tahun yang lalu juga dari reviewernya ya udah kalau itu sudutnya tertentu itu. Hmm. Sayang ya. Iya, saya gimana ya? Karena kalau eh, konvergennya itu masuk nggak ya setelah kata dicirikan sebentar. Ya udah ya, ada ya di sini, cuman tidak menyebutkan istilah konvergen, tapi Iya, maknanya ada ya di sini ya setelah kata betul. dicirikan. Yang Betul. yang keempat ya kayaknya ya, bagian leading edge masing-masing sekat menghadap ke arah datangnya aliran, Betul. menghadap ke arah ruang pusat. Oh, ini yang ketiga ya malah masing-masing sekat diorientasikan terhadap arah radial, kemudian
mempunyai penampang yang menyempit ke arah ruang pusat ya. Iya, Itu yang nomor 3. ya. Jadi klaim turunannya ini kalau misalnya Bapak punya data yang 50 derajat, Bapak Mhm. masukkan klaim yang dua saya ya. Tapi kalau nggak ada, Bapak buang aja yang dua klaim. Oke, siap. Sebentar. Klaim 3, Bu ya. Maaf, Bu. Eh, nggak, itu klaimnya kan saya ubah ya. Klaim yang Oh, oke. asli. Oh, yang baru ya, baru dikirim ya. Iya, iya. Oke, siap-siap. Nah, ini kan klaim duanya kan sudutnya 50 derajat. Mhm. Nah, Ya, itu kalau Bapak punya data. Tapi kalau nggak punya datanya, klaim duanya ini dihapus. Jadi langsung ke yang tiga, diubah jadi dua, dan seterusnya. siap, siap-siap. Mungkin iya ini datanya, oh, mungkin tahun depan saya ajukan yang 50 derajat mungkin. Ya, Sebelum orang lain mengajukan. ya, Karena memang secara kuantitatif datanya belum ada sih. ya. Eh, Oke, siap-siap. Udah oke sih, 3 oke. Seharusnya sih di 4 sini Pak 50 derajat itu. Jadi memperkuat. Ini kan saya belum melakukan searching kebaruan ya, karena belum jelas keunggulan-keunggulan invensi Bapak itu di mana. Hmm. Nah, karena belum mendengarkan penjelasan Bapak tadi. Oke, Jadi sebaiknya saya tekankan ini dicari datanya Pak. Jadi masukkan aja oke, 50 derajat ini. oke, oke, siap. Kalau misalnya saya menemukan pembanding yang seperti ini sudah ada, karena ini kan kebaruan itu sifatnya universal ya Pak, bukan Mm-mm. Indonesia, bukan teritorial ya. Jadi universal seluruh dunia. Takutnya sudah ada invensi terdahulu yang menyebutkan sudut 50 derajat ini. Hmm, oke, Karena kan paten sederhana itu nggak hanya ada perubahan bentuk ya, tapi dia harus punya efek teknis dan kontribusi teknis ya. Nah, Hmm, efek teknisnya ini akan dicapai dengan baik kalau dia menggunakan sudut yang 50 derajat. oke. Gitu ya, Pak. Kemudian oh sorry, sekalian karena sudah men-share gambar, ini gambarnya belum memenuhi syarat untuk penyajian gambar sesuai ketentuan. Jadi di sini ada garis tepi, nah itu dibuang Pak frame-nya ini. Nah, nanti dibuang. Kemudian gambarnya cuma dua ini ya Pak. Iya, Ya, nanti frame-nya dibuang ini. oke, frame-nya yang dibuang ya. Oke, siap. Ya, Dua sama yang di bawah ada yang gambar oh, ini tiganya, Bu. juga. Mm-mm. Nah, ini juga frame-nya nanti dibuang. Oke, siap. Ya, Siap, siap. kemudian ke judul Pak. Oke, judul. Berikut, Bu. Klaimnya tadi berubah. Mhm. Judul itu kan harus sesuai dengan inti invensi ya. Ya, Jadi judulnya juga kita ubah. oke, siap. Sebentar. Tuh, Pak, di chat. Tapi ini belum dimasukkan turbin hidrokinetiknya ya. Sebaiknya dimasukkan juga pada turbin hidrokinetik ya.
Ya berarti ya aliran, alat pengarah aliran, alat pengarah aliran berbasis foil guide pen Ya, ini aneh. untuk Berbasis jadi alat pengarah aliran aliran bisa nih bisa diubah nih. Diganti alat pengarah aliran hmm, aliran arus laut ya arus laut ya betul. pada turbin hidrokinetik berbasis foil guide fan. Ya, Iya betul. Gini ya Bu ya. iya, ya. Oke. Nanti dicetak miring aja yang seperti yang sudah ini apa istilah yang dalam bahasa asing. Kemudian tadi klaim tadi sampai nomor berapa, Pak? Saya share sampai Nomor 6 ya. 6. 6. 6. Ini klaim ini kalau misalnya eh, sesuai dengan invensi Bapak dan ada di dalam uraian awal, itu Mhm. Bapak bisa ambil. Tapi Oke. kalau misalnya nggak sesuai, nggak harus Bapak ambil ya. Jadi Bapak pilih-pilih lagi, tapi saya Oke. memberikan opsi seperti ini. Dan lebih kurang template klaim itu seperti ini penulisannya. Oke, siap. Izin Bu, berarti yang satunya itu yang mulai dari dicirikan yang cat di atas Bu ya? Nggak dari awal, tapi sebetulnya makna dari klaim itu, invensi Bapak itu setelah dicirikan. Jadi yang sebelum kata Oh, dicirikannya itu pengantar eh, ya. punya orang, ya. Jadi Oh, penafsirannya aja bahwa invensi Bapak itu setelah kata dicirikan. oh, itu klaim Penafsiran. Hmm. satunya, klaim turunannya yang 2, 3, 4, 5, 6 Ya, ini ya. ya. Kenapa dia turunan? Karena dia kan mengacu ke klaim-klaim sebelumnya kan. Ya, Kalau klaim satu kan dia berdiri sendiri, makanya disebut ya, klaim mandiri ya. oke, siap. Kemudian hmm, di bidang tekniknya, itu kan judul udah diganti. Di Mhm, bidang tekniknya ini juga kita ganti sesuaikan dengan judul. siap. Jadi invensi ini berhubungan secara umum, langsung aja Pak diketik, tak perlu Pak, karena hanya pendek ini. Berhubungan secara umum dengan, nah ini dengan alat, Pengarah. ya di copy aja dari judul, tapi secara umum aja pada turbin vertikal hidrokinetik. Batas itu aja, kemudian secara khusus baru lengkap dari judul itu. Hmm, Secara khusus berhubungan dengan berhubungan dengan alat, judul, ya, judulnya di copy ya. ini dari teknik mesin apa teknik Saya teknik sistem energi Bu. sistem energi itu di bawah Fakultas Teknik Fakultas Teknologi Industri ya. Teknologi Industri. Ya, A-nya kecil aja Pak, alat pengarah.
Ya, dah titik yang lain dihapus atau Bapak pindahkan ke bagian mana yang tepat di uraiannya. Oke, saya merahin. Yaitu titik ya Pak, get sign. Kemudian latar belakang coba Pak turunkan sedikit. Hmm. Di sini Bapak menyebutkan publikasi-publikasi sebelumnya nggak ya nomornya secara detail gitu nomornya karena kan di sini hanya disebutkan penelitian-penelitian gitu tapi nomor patennya berapa gitu atau jurnal nggak disebutkan gitu Oh iya, ada nggak? kalau jurnal enggak sih. Paten yang paten saya aja sih yang 2 tahun lalu. Yang gitu. Ya oke ya dan beserta kelemahannya ya Iya. ya oke. Nah, kemudian uraian lengkap. Nah, di sini setelah saya membaca, Pak, ada yang ingin saya tanyakan karena di deskripsi kan tertulis tuh foil guide fan itu mengelilingi rotor. Mhm, Kemudian diameter luar cincin yang di atasnya itu kan 3 kali diameter rotor. Supaya mhm, maksudnya rotornya kan bisa masuk ya di dalamnya. betul. Kemudian diameter dalam cincin itu 1,5 kali diameter rotor. Jadi kan tebalnya cincin itu sendiri kan 1,5 ya artinya. Mhm, mhm. Nah, tapi nggak dijelaskan secara eksplisit di mana rotor itu diposisikan terhadap cincin atas dan bawah. Oke. Memang Berarti, disebutkan mengelilingi rotor foil guide fan-nya. Nah, tapi kan karena kita tadi kan diubah juga ya karena tidak sesuai dengan invensi Bapak secara keseluruhan. Karena mhm, invensi Bapak kan bukan foil guide pen-nya, tapi alat pengarah alirannya. betul. Nah, makanya jadi nanti diperbaikin bahwa alat pengarah aliran itu yang mengelilingi rotor. Jadi bukan foil guide fan-nya yang mengelilingin karena kan ada termasuk ke cincin. Kalau foil aja kan nggak termasuk ke cincin yang atas bawahnya tadi kan. Mhm, Nah, jadi nanti di uraian Bapak baca-baca lagi di mana yang penjelasannya sebetulnya nggak tepat gitu, yang mengenai perubahan terkait perubahan yang tadi FGV menjadi alat pengarah aliran. ya, Ya Pak. ya. Ya berarti saya sesuaikan dengan klaim yang tadi sama klaim turunan ya intinya itu Bu ya. Ya, iya. Siap. Nah, kemudian juga tidak dijelaskan juga secara eksplisit eh, rotor itu apakah seluruhnya berada di dalam diameter dalam cincin ataukah hanya separuh ataukah setengah atau di mananya gitu. Jadi walaupun secara keilmuan kita paham itu masuk semua, tapi harus dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen paten. Oke, itu di uraian lengkap berarti Bu ya. Uraian lengkap. Oke, Nah, baik. kemudian juga sumbu rotor itu apakah berhimpit atau koaksial dengan sumbu kedua cincin. Kalau lihat dari makna kata-katanya sih sebetulnya koaksial ya, Mhm, tapi perlu dinyatakan Pak. oke, Sumbu rotor dengan sumbu kedua cincin itu gimana gitu. Jadi apakah cincin itu dipasang pada poros yang sama atau pada rangka yang sama atau hanya mengelilingi tanpa terhubung langsung dengan rotor. Jadi hubungannya dengan rotor juga disebutkan, dijelaskan gitu. oke. Ya, jadi pastinya alat pengarah ini kan dipasang di mananya, itu nggak Ya, dijelaskan. Jadi paham. Bapak hanya menjelaskan bentuk dari alat Guide pengarah itu, fan. tapi dia di mana dia dipasang kan nggak dijelaskan. Walaupun itu nggak diklaim, tapi di uraian harus dijelaskan. Ya, ini berarti intinya di uraian lengkap saya menambahkan mungkin 1 sampai 2 paragraf terkait Iya, eh, hubungan si rotor dengan si foil guide itu kayak iya, gimana gitu Bu ya, dari berbagai tepat, macam sisi gitu ya. Oke, siap. iya tepat.
Mungkin juga bisa Bapak pertimbangkan kalimat saya ini kalau mau dipakai. Oke, 7, 8, 9, 10. Penguraian. Oh ya. Ya, nanti berarti tinggal saya kembangkan dari kalimat ini, Bu ya. Ya, jadi yang belum itu posisinya ya. Betul, posisi si rotor terhadap cincin, Bu ya. Iya, iya. Walaupun dia koaksial kan, apakah dia ketutup semuanya, ataukah dia sebagian, ataukah sepertiga, atau gimana gitu. Jadi harus dinyatakan. Itu kan vertikal, ketinggian rotornya itu apakah ketutup semua oleh pengarah itu, ataukah di bagian mananya saja dari rotor yang harus di apa ya, dilingkupi oleh pengarah aliran. Jadi jelaskan aja di situ, Oke, siap. di uraian. Jadi itu saja sih dari saya. Oh ya, judul tadi kan diubah, Pak. Mm-mm, Jadi jangan lupa yang di abstrak kan ada judul juga itu, nanti betul. diubah juga ya. Oke, siap. Itu aja dari saya, mungkin ada yang Bapak rasa kurang jelas. Aman sih Bu, cukup udah sangat jelas. Terima kasih banyak masukannya gitu ya. Ini ya akan saya perbaiki gitu ya. Dan masukannya sangat sangat bagus banget gitu ya untuk mengkerucutkan si paten sederhana yang saya ajukan ini gitu ya supaya lebih jelas lagi gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Udah cukup. Nah, nanti ini selanjutnya mungkin Pak Rahman yang akan menjelaskan prosedur selanjutnya gimana. Silakan Siap. Pak Rahman, saya kembalikan ke Pak Rahman. Siap, terima kasih banyak atas diskusinya pada pagi hari ini, Bu Mayuri. Baik, izin Pak Madi, sesuai arahan Bu Mayuri ini, mungkin nanti perbaikannya bisa langsung diperbaiki. Dan izin Bu Mayuri ini untuk perbaikannya bisa langsung diupload di sistem KI atau mau dikirim ke Ibu dulu? Ke saya dulu, karena Oh, klaimnya harus bagus dulu, nanti ada ringkasan baik. yang mau diperbaiki. Baik, berarti izin Pak Madi sudah terinfo menghubungi Bu Mayuri ini lewat email atau WhatsApp, Pak Madi? Udah ya? Siap, siap. Oke, Hmm. baik. Mungkin sesuai arahan Bu Mayor ini nanti perbaikannya ditunggu dan diserahkan ke Bu Mayor ini untuk diproses lebih lanjut. Setelah dapat approval dari Bu Mayor ini bisa langsung diserahkan ke sentra KAI-nya ITERA. Dan Oke, izin mengingatkan juga Pak Madi terkait penulisan harap dicek kembali untuk typo dan halaman baru untuk klaim dan abstrak ya Pak. Jangan digabung dengan deskripsi gitu. Jadi oke, mohon izin untuk karena masalah administrasi kalau misalkan ada yang salah juga kita tidak bisa diproses untuk tahap akhir. oke, Mungkin siap. seperti itu. Untuk untuk sekarang ada yang bertanyakan kembali Pak Madi? Cukup sih. Cukup ya. Oke, Iya, baik. udah Eh, jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau gitu mungkin mohon izin untuk saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Mainun dan Pak Madi. Semoga perbaikannya berjalan dengan lancar. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mayor, Pak Rahman. Sama-sama Pak Madi. sama-sama Pak.